Wih, waduh, wih mantep tuh viewnya. Tiba-tiba jalannya jelek. Oh, ini masih perbaikan jalan nih kayaknya ya. Aduh, ih takut. Goyang-goyang. Aduh. Menyeramkan. Tinggi lagi. Banyak. Paling nanti kalau udah ready naik kita lanjut lagi. Halo sahabatku, kembali lagi di channel FK Moto Journal. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita mau melakukan touring jauh lagi nih, yang cukup lumayan ya, menurut saya pribadi ya. Lalu kita akan touring di Pulau Sumatera, teman-teman. Kita sekarang posisi masih di daerah Cimahi ya, kurang lebih jam setengah 4, teman-teman. Dan sekarang lagi sedang menuju ke Pelabuhan Merak. Kita mau nyebrang dari sana. Untuk rencana touring kita kali ini, kita akan muter-muter di Sumatera Selatan dulu aja ya, teman-teman. Kebetulan kan ini first experience kita nih, saya sama istri riding di Sumatera. Jadi kita rencananya tuh mau ke Lampung. Nanti dari Lampung kita mau ke arah Kluwi, Bengkulu, Palembang, baru kita balik lagi ke Bandung, teman-teman. Nah, paling gitu aja sih untuk rencana perjalanan kita kali ini. Yuk, ikuti keseruan perjalanan kita kali ini. Let's go. Oke, teman-teman, kita langsung aja di Jembatan Raja Mandala ya. Perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur nih. Tadi untuk perjalanan dari Bandung ke sini kita skip aja ya. Kita lewati daerah Padalarang, Cipatat. Nah, untuk kondisi jalan yang dari Cipatat kan kita udah pernah lewat juga tuh di siang hari. Nah, tadi kebetulan gelap juga sih, teman-teman, jadi kurang maksimal ya. Dan kondisi jalannya pun ya gitu-gitu aja. Cuman ya ada beberapa yang jelek, teman-teman, jalannya. Mungkin karena beberapa hari ini juga, bukan beberapa hari sih, udah beberapa minggu ini hujan terus ya, teman-teman. Di daerah sini, nggak tahu kalau di daerah teman-teman gimana. Harusnya sih sama ya, soalnya kan sekarang emang udah harusnya musim penghujan ya, yang berberan. Ini juga mudah-mudahan kita dalam perjalanan nggak kena hujan sih, mudah-mudahan ya kita nggak kena hujan pas di jalannya ya. Kalau misalkan udah sampai di penginapan, kota tujuannya hujan, ya udahlah, apa-apa. Oke, kita lanjut terus. Semoga jalanan juga bersahabat ya. Soalnya ini kita berangkat hari Senin, teman-teman. Senin subuh. Untuk kondisi jalanan sekarang jam 5 kurang 15 nih. Udah lumayan rame, teman-teman, jalanan. Untuk map saat ini kita langsung tembaknya ke Pelabuhan Merak dulu ya, teman-teman. Dari sini estimasi perjalanan kurang lebih di 6 jam. Nah, saya nggak tahu nih kalau jam-jam sibuk ini kan ntar lagi jam 5, jam 6 di daerah kita kan pasti lewat Tangerang, terus ke daerah Banten gitu. Untuk jalanannya nggak tahu nih macet nggak ya.
Mudah-mudahan sih kita nggak kena macetnya ya teman-teman. Soalnya kan pasti harusnya kan orang-orang banyaknya yang arahnya ke Jakarta. Bukan arah keluar. Secara logika saya ya. Jadi kalau arah ke sana sih harusnya nggak terlalu macet tuh. Mudah-mudahan benar ya. Nah, nanti itu dari Merak nyebrang tuh sekitar sejam ya teman-teman. Kalau pakai yang ekspres, kalau pakai reguler kalau nggak salah 2 jam deh, bedanya sejam. Nah, nanti dari Bakauheni ke Bandar Lampungnya tuh kurang lebih 2 jam. Jadi untuk hari ini kita bakal di jalan sekitar 6, 8, 9 jaman lah teman-teman. Sekitar 9 jam. Kita ngejar berangkat dari Bandung subuh tuh supaya kita nyampenya nggak kesorean teman-teman di sana. Mengingat kan sekarang musim hujan tuh, setiap sore tuh biasanya hujan. Biasa jam 12 ke atas lah biasanya udah mulai hujan-hujan tuh. Jadi kita ya udahlah dari subuh aja kita mulai jalan nih. Biar nyampenya juga kita nggak kemalaman, terus berharapnya juga kita nggak kena hujan pas lagi riding teman-teman. Jadi hujan nggak apa-apa lah, tapi pas kita udah sampai gitu. Gitu teman-teman. Ini kita lurus terus nih. Kalau ke kiri itu ke arah Sukabumi kok nggak salah ya. Kiri sana Sukabumi, ke kanan kemana itu ya, ke arah Jonggol mungkin ya teman-teman kalau nggak salah tembusnya. Ini kita lurus terus aja, kita ke arah Cianjur dulu nih sekarang, ke arah kota Cianjur, nanti kita lewat Puncak Bogor, lanjut terus dari situ Tangerang, terus ke arah Banten. Kita melewati pasar nih. Udah di Cianjur ya ini kita. Kota Cianjur. Tauco Cianjur, salah satu oleh-oleh khas Cianjur ya tadi ada tugu tauco. Tauco tuh hasil dari fermentasi kedelai ya teman-teman. Biasanya buat bumbu-bumbu masak tuh pakai tauco. Selain tauco juga yang salah satu komoditi yang terkenal ya dari Cianjur ya, berasnya ya teman-teman. Jenis apa ya, pandan wangi kalau nggak salah yang terkenal tuh. Beras yang berasal dari Cianjur. Katanya sih lebih wangi gitu, terus teksturnya juga beda teman-teman. Cuman saya sendiri juga sebenarnya kalau makan nasi ya makan-makan aja sih teman-teman. Yang penting bisa mengisi apa, perut supaya kenyang. Langit udah mulai terang ya, tapi karena kita arahnya ke barat
Di depan sana masih gelap. Tuh, kalau mau lihat di ke belakang tuh dari spion kelihatan nggak ya? Ada pohonnya. Kalau di daerah belakang udah mulai kuning-kuning ya langitnya, oranye. Di daerah timur mungkin matahari udah mulai terbit. Wih, gunung ini gunung apa ya namanya? Gunung Gede Pangrango ya kalau nggak salah teman-teman nih. Di depan kita ini. Langitnya awannya sudah mulai, aduh, mulai terang ya. Di bawah ada sungai. Kita ini udah melintas Cipanas ya. Udaranya udah mulai kerasa dingin nih. Udah mau mendekati daerah-daerah puncak. Nah, di daerah Cipanas ini juga ada sate Marangi yang lumayan enak juga nih teman-teman. Sate Marangi khas Cianjur ya. Cianjur atau Cipanas ya? Sama aja kali ya. Sate Marangi Munir. Itu enak tuh teman-teman. Dia juga ada apa? Kentang goreng ya atau apa ya namanya? Oh itu tuh tadi udah lewat. Pagi-pagi gini masih tutup ya. Kalau di daerah Purwakarta kan kalau pagi-pagi biasanya udah ada yang buka tuh. Orang ada banyak yang sarapan sate Marangi juga ya kalau di Purwakarta ya. Kalau di sini kayaknya mah nggak beda teman-teman. Nah ini di kiri ini kita kayak mau melintasi Istana Cipanas ya. Kiri kita ini. Wah, udah mulai padat-padat nih. Kita lewatin pasar ya kayaknya nih ya. Pasar Cipanas. Mulai pusat daerah-daerah ramenya nih. Pagi-pagi jam segini. Wih, itu di depan tadi ya Gunung Gede Pangrango.
polisi puncak. Aduh. Tuh di sana matahari sudah mulai kelihatan ya di belakang. Puncak Pas. Kalau hari-hari weekend padat ya daerah sini teman-teman. Terus sistem ininya juga dibuka tutup, setahu saya. Makanya saya kalau misalkan weekend menghindari jalur sini ya. Karena ngelihat info dari medsos, kalau udah padat macet, wah, sampai nggak bisa gerak. Mungkin kalau di Bandung arah-arah kayak kalau weekend tuh Lembang ya, daerah Lembang juga kan padat ya kalau misalkan pas lagi weekend, apalagi kalau misalkan libur long weekend gitu, ada liburan, banyak yang mau healing tapi yang didapat malah tambah stres. Bukannya seger. Cuman ya mau gimana lagi ya, karena memang apa, jam kosongnya juga weekend, bisa jalan-jalan. Mayoritas orang-orang kan bisa jalan-jalannya ya kalau nggak Sabtu Minggu, jadi ya mau nggak mau ya. Wih, itu pemandangannya. Sayangnya warung-warung di daerah sini udah digusur juga ya, jadi nggak ada tempat buat ngopi-ngopi sebentar gitu, istirahat, menikmati pemandangan. Jalannya nih basah ya, apakah hujan kah? Bekas-bekas hujan masih atau embun? Kayaknya subuh bekas hujan ya, jadi sejalanan itu masih basah di beberapa titik. Wih, cakep. Meskipun pakai sarung tangan tapi udaranya nusuk ya. Tetap kerasa dingin ya teman-teman. Nah ini juga bagus nih spotnya nih. Itu ke sana apa ya, Bogor ya? Itu city view-nya ke arah Bogor bukan ya teman-teman ya? Mungkin yang domisili daerah sini bisa diinfo-info teman-teman. Kebetulan saya jarang melintas.
Ini nih tangga tangga yang viral loh, sempet viral. Yang katanya tembusnya ke dunia lain. Ini ada apa nih? Waduh, nyungsrep. Ini daerah-daerah Timur Tengah ya teman-teman. Kampung Arab kalau orang bisa nyebutnya. Soalnya di sini katanya tuh banyak orang-orang dari Timur Tengah yang mencari suaka. Banyak tinggalnya di daerah sini katanya. Menurut info-info yang beredar. Kalau ke kiri nih ke Taman Safari ya. Nih. Taman Safari ke kiri sini nih. Wih. Ada patung-patung binatang nih. Saya terakhir kali ke sana tuh kapan ya? Udah lama banget teman-teman. Masih kecil kayaknya. Iya. Ini kita sekarang ada di Jalan Raya Sukaraja ya. Menurut Google Maps. Tadi dari jalan utama kita diarahin belok kanan nih. Kayaknya ini lewat jalan kecil ya. Motong. Suka ajaib memang ini Google Map. Soalnya saya juga pakai settingannya pakai motor sih. Cuman dia aneh banget yang ngarahinnya ke masuk ke pelosok gini. Aduh. Mungkin dia kalkulasiin yang jalannya lebih sepi kali ya teman-teman. Emang di sini lebih sepi sih. Dan jalannya juga relatif bagus. Masih enak buat dilewati. Wih, yang tinggal di sini ini juga ya, enak juga ya kayaknya ya. View-nya tuh langsung ke gunung. Itu gunung apa ya itu ya? Masih gunung gede Pangrango gitu. Bentuknya kayak beda ya. Wih, mantep tuh view-nya. Ini kita jalan langsung di samping tol ya. Tol apa ini? Tol Japek. Kita ngelewatin daerah Sumarekon Bogor ya. Diarahkannya ini. Itu udah jalan bawah kemana ini nyebrang ya? Orang-orang lewat sana. Pengen ikutan gitu. Google Maps-nya nggak arah ke sana soalnya. Enggak, kita tuh mutar dulu gitu. Kalau sesuai Google Maps kita ngikutin jalan dulu mutar.
nanti ke sana juga gitu. Mereka kayak cuman lawan arah sih kayaknya. Biar nggak ini. Wih. Ini kita melewati kawasan Sumarekon, Bogor. Klaster-klaster perumahan ya. Kayaknya masih dalam tahap pembangunan ya ini. Masih di develop. Keluar dari daerah Sumarekon, Bogor, di kanan kiri ini banyak yang jual tanaman ya. Banyak banget nih sepanjang jalan ini. Tapi kayak ini mah tanaman apa ya, hias ya, bukan bunga-bunga tapi ya, cuma tanaman-tanaman. Oh, ini ada bonsai-bonsai. Kita sedang melintas di Kota Bogor ya ini ya. Jalan apa? Jalan Ahmad Atmawijaya nih. Di daerah-daerah sini banyak pemukiman ya, perumahan-perumahan. Nah, ini kita ambil jalur kanan ya. Tadi kita salah nih, di prank, ngambil ke kiri. Malah di depan mentok, muter balik. Soalnya di depan situ tuh rel. Kayaknya nggak boleh melintas di rel ya. Jadi dibuat apa? Underpass nih. Di bawah rel. Nah, ini daerah jalan apa ya? Mungkin teman-teman juga pernah ada yang kena prank di daerah sini. Ini kemana lagi nih? Kanan kiri, kanan kiri. Udahlah, kanan aja dulu lah. Banyak motor yang melintas ya, berarti ini bukan jalur cepat. Takutnya kan kalau jalur cepat motor nggak boleh melintas, kena wow lagi ditilang. Bogor ini kayak nggak terlalu padat banget ya. Misalkan dibandingkan, kalau di Bandung nih saya ngebandinginnya sama Cileunyi ya nih, daerah Cileunyi, Cibiru kan kalau jam-jam segini kan itu macetnya tuh, gila, sampai nggak bisa gerak. Kalau di sini tuh nggak tahu ya apakah ini bisa dibandingkan nggak daerah sini sama daerah Cileunyi atau Cibiru ya teman-teman. Cuman kalau misalkan ini saya lihat ya masih better lah sebenarnya. Atau memang ini bukan jalur utama ya teman-teman. Siapa tahu ini memang bukan jalur utama. Jadi kepadatannya tuh ya biasa aja, padat normal aja gitu. Itu kita berada di daerah Kemang, Kabupaten Bogor ya. Waduh, baru tadi dipuji-puji nggak terlalu macet, sekarang kena macetnya nih. Lurus terus.
ke RSUD Parung Gunung Sindur. Kabupaten Bogor, Gunung Sindur. Waduh, jalannya jelek ini. Tiba-tiba jalannya jelek. Oh, ini masih perbaikan jalan nih kayaknya ya. Baru di apa? Di aspal. Di aspal dicor ya. Ini aslinya jelek banget kayaknya jalannya nih. Oke, kita lewat jembatan. Kayaknya masih belum benar-benar ini ya, layak. Oh, yang tadi kita lewatin jembatan itu kita melewati Sungai Cisadane ya teman-teman katanya. Tadi saya ngelihat ada tulisannya. Kalau jam-jam rame ini kayaknya buka tutup ya. Ini kemana ya? Hah? Bener kan? Masih ada mobil? Enggak. Sama aja. Wih, ada helikopter. Oh, minta duit om. Biasa kan kalau anak kecil ada helikopter lewat minta duit. Ini apa nih? Danau. Wow. Jalan Raya Cicangkal. Aduh. Ini helikopter yang tadi. Minta uang om. Wah, semua pada berhenti. Ini Lanut Rumpin ya. Helikopter yang tadi ternyata di daerah sini ada Lanut ya. Objek Vital Nasional, BRIN, Pusat Riset ini ya dan teknologi ya. Kita diarahkan ke jalan-jalan ajaib nih. Ada motor sih. Moga-moga aman ya. Jalan-jalan kecil kita lewati. Aduh, serius? Hah? Emang bisa?
salah. Kita lewat jembatan teman-teman. Semoga aman. Aduh, takut. Goyang-goyang. Aduh. Menyeramkan. Tinggi lagi. Ini lebih tinggi daripada yang waktu kita Batu Karas ya. Jembatannya di Batu Karas. Kebetulan saya rada sedikit takut ketinggian ya teman-teman. Jadi tadi rada deg-degan, aduh. Kebayang ya kalau misalkan jembatan yang mana namanya? Yang jembatan yang di pinggir rel itu kan lebih tinggi lagi ya. Yang di apa sih itu? Daerah mana sih? Lupa, Purwakarta ya. Tadi goyang-goyang. Udah kayak mau rubuh. Lumayan ini apa? Memicu adrenalin. Ini jujur nih, saya juga nggak tahu ini daerah mana. Nah, kita masih bensin dulu. Oke teman-teman, kita habis isi bensin sama istirahat bentar nih di Indomaret, di SPBU Rancaiyuh ya. Ini kita berada di daerah Rancaiyuh. Untuk perjalanan ke Pelabuhan Merak, estimasi dari Google Maps sekitar 2,5 jam ya. Kita buletin 3 jam aja deh. Untuk tiket keberangkatan kita paling nanti pesannya dekat-dekat pelabuhan aja ya. Kita ini sedang berada di daerah Tiga Raksa ya. Dan lagi-lagi kita diarahkan ke jalan kecil. Mudah-mudahan jalannya aman ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita diarahkan melintasi tepian-tepian sawah ya. Lumayan ya, seger. Nafas dikit. Tadi setelah di jalan utama banyak truk sama banyak debu. Wih. Kita ada di Jalan Raya Serang nih. Udah keluar ke jalan gede. Perjalanan masih sekitar 2 jam lagi ya.
ini kita lurus ya ke Cilegon Merak. Ke kiri itu ke ujung Kulon. Wah, itu salah satu destinasi yang mau saya datangin juga tuh, ujung Kulon. Penasaran. Ujung Kulon, terus nanti muter lagi lintasin jalur pantai selatan. Citorek juga saya penasaran nih, katanya bagus ya teman-teman ya. Ini jalur-jalur membahayakan ya. Tipikal jalur pantura ini teman-teman. Jalannya bergelombang, di tengah terus tiba-tiba suka ada lubang gede. Ini harus hati-hati nih. Lawannya ini semua truk lah ya, transformer semua. Selamat datang di Kota Serang. Kita di Serang, teman-teman. Di Serang.
teman-teman, kita sekarang udah di Cilegon ya. Aduh, di map sih sekitar 15 menit lagi kita sampai Pelabuhan Merak. Tadi kita udah istirahat bentar di Indomaret sambil beli tiket ya. Tadinya sih rencananya mau beli yang ekspres, cuman tadi yang jam 12.45-nya tuh udah habis. Adanya jam 2. Kayaknya nunggunya kelamaan ya. Jadi akhirnya kita yang reguler aja, teman-teman. Harganya sekitar 62 ribuan. Kita sekalian nanti makan siangnya di atas kapal aja ya. Tadi udah jajan-jajan sama beli nasi ayam buat makan siang di kapal. Tidak dirancang untuk menyerah, karena tanpa proses tidak akan ada cerita. Asik. Wih, ini udah kelihatan nih laut dan kapal-kapal di sana. Sudah mulai gerimis lagi ya. Jangan ngegedein dulu please. Nanti ya tunggu di kapal. Mudah-mudahan penyeberangannya juga aman ya. Cuaca seperti ini. Pelayanan ekspres Pelabuhan Merak reguler lurus ya. Masuknya di mana? Kemana? Motor di mana motor? Hah? Tuh. Kita ambil jalur motor. Oke, check in ke sini ya? Hah? Sini, ke sini kan? Hah? Oh, coba. Aduh, rada bingung ya jalur-jalurnya. Oh. Aduh. Booking ya. Tiket di kamu ya udah ya? Itu ada tulisannya nggak dermaga berapa apanya gitu? A, B. Oh, buka. Hah? Ikutin aja. Kita ke mana? Kemana? Aduh, rada bingung ya ininya ya. Dermaga berapa gitu nggak ada. Hah, aku nggak tahu nih di mana soalnya. Itu gitu.
ikutin deh. Aduh, 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 aduh. Kenapa? Hujan, hujan. Kok ini bebas ya? Lah, ini bahasa nih. Gimana sih? Hah? Nggak tahu. Tapi nggak ada kapal di sini. Nggak ada kapal di sini. Hujannya lumayan nih. Kita tadi diarahkannya ke sini ya, teman-teman. Kendaraan, cuman ini belum ada kapalnya nih. Kita kayaknya harus nunggu dulu. Nunggu dulu kapalnya. Nah, nggak tahu nih berapa lama nih. Paling nanti kalau udah ready naik kita lanjut lagi. Kapal yang baru bersandar Virgo 18. Udah mulai keluar nih kendaraan-kendaraan. Kita masih nunggu teman-teman.